bro. Hujan. Seperti biasa, diawali dengan meeting di hari Senin. Ada beberapa meeting untuk proyek-proyek yang kemarin gue pitching dan yang lagi berjalan. Dan sekarang juga gue mau balik dulu ke Bobo Box. Nanti di sana lanjut lagi meeting terkait proyek yang baru kemarin dari US yang terkait plumbers. Jadi ya, let's go. Baru aja nyelesain task dari Upwork yang US, sama ada satu call sama tim internal gue di Serve, dimana dia mengajukan cabut. Sedikit sedih, jadi ya life must go on. I need to let him go. Ya, with us luck, I think. Gokil bro, ternyata bikin konten itu tidak mudah. Lupa mulu untuk bikin footage. Terus anyway, gua udah nyelesain 5 jam untuk kerjaan Upwork di hari Kamis, rare, sangat produktif. Dan beberapa meeting kemarin ngasilin closing. Ada 2 project yang kita ambil, satu project retain, satu project baru. So yeah, let's do it, motherfucker. Oh, mungkin transisi dari partner gua yang cabut kemarin. Gue udah dapat lagi penggantinya, tapi mungkin secara kontrak itu bukan bukan in-house atau bukan partner di bisnis, tapi lebih kayak semacam pegawai bulanan. Akadnya tuh intinya semacam kayak partner bisnis, tapi dia bukan part as a founder atau si level atau apapun itulah istilahnya, karena kan juga masih kecil juga ya, ngapain si level begitu-begituan lah. Yang penting cuan dulu aja lah sekarang mah. Terus terkait project yang Upwork itu harusnya kan di minggu ini tuh targetnya berarti naik jadi 20 jam. Cuman si kliennya itu pengennya kan pairing programming. Jadi guanya nggak pengen dilepas kerja. Jadi kayak part time gitulah. Di jam 8 malam sampai jam 10 malam tuh gua harus online bareng sama dia kerjanya. Tapi dari dianya sakit di minggu ini tuh, dan diundur ke minggu besok. Jadi target minggu ini tetap 10. Gua itu achieve 5 jam atau lebih kalau nggak salah itu sebelum hari Kamis. Di hari Rabu malam tuh udah lumayan lah padat gitu, karena memang task juga lagi banyak. Jadi ya achieve di hari Rabu 5 jam, dan sisanya malah kekumpul itu di Kamis malam apa Jumat malam. Itu udah 10 jam. Sekarang di hari Minggu itu ada tambahan lagi kerjaan, jadi kayaknya bakal lebih dari 10 jam. Jadi ya alhamdulillah pendapatan di minggu ini lumayan banyak lah ya. Ada update terkait berbudget. Ini bukan nih orangnya. Oh bukan nih, bukan mobil dia. Berbudget itu tadinya kan mau rilis di awal bulan Januari, tapi ternyata ada update di CMP yang ngerubah structure project. Sebenarnya kalau misalnya kita mempertahankan structure project yang sekarang,
itu jadinya masih aman. Tapi setelah diskusi sama Joseph, yang mungkin kalau lo lihat di reels gue, ada Joseph yang udah pernah pakai CMP atau KMP duluan. Untuk project baru ini disaranin, karena belum rilis juga ya di Play Store atau di App Store, mending pakai struktur project yang baru. Jadi nantinya ke enhancement berikutnya tuh kita udah ngikutin yang terbaru dan lebih mudah juga. Jadi nggak ada yang harus dituning lagi atau di-adjust lagi lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya agak sedikit mundur, mudah-mudahan tetap rilis di bulan ini juga. Karena kan kalau si financial tracker dan kayak gitu udah banyak juga. Ini tuh kita nyoba masuk di Microsoft atau sejenisnya, dan fitur-fitur yang bakal di-develop juga masih basic, bahkan masih bagus di apps yang lain ya. Udah ada OCR dan AI dan lain-lain. Kita juga bakal mengarah ke sana, tapi ya belum dalam waktu dekat. Mungkin di bulan Februari atau di bulan Maret itu baru start projectnya si OCR dan kawan-kawannya. Mungkin kita juga bakal integrate ke AI dan lain-lain. Kalau fitur detailnya gue juga belum bisa belum bisa speak out di sini. Jadi ya ditunggu aja. Kalau yang belum belum regis atau belum join di berbudget, boleh coba join di berbudget ya, berbudget.com. Hari kedua padel, ketiga kalinya padel, tapi kedua kalinya main game. Karena kemarin udah coaching, kita coba main dulu. Karena sebelumnya kusut rank paling bawah. Kita lihat hari ini gimana. Ternyata masih tolol juga mainnya. Di ranknya masih peringkat terakhir. Jadi harus latihan lagi. Nah sekarang tuh ini gue lagi nunggu teman gue yang join itu, lebih ke perannya tuh DevOps. Mungkin dia juga bakal ngisi part-part sebagai backend engineer. Jadi kita lihat bakal kayak gimana nya. Mungkin paling gue mau ngasih tahu ke orang yang mau nyobain Upwork, terutama buat mobile engineer yang sama kayak gue. Marketnya masih oke Flutter sebenarnya di Upwork itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya skill di Flutter mau coba terjun ke Upwork, masih bagus tuh si prospeknya. Karena gue beberapa kali itu dapat invitation Flutter lagi, yang dimana gue sebenarnya di akhir-akhir ini tuh menghindari Flutter dulu. Jadi intinya gue lagi mencoba fokus di KMP atau CMP, karena mostly kalau startup gede, contoh misalnya mungkin Bibit, kalau lo lihat lowongannya itu kan mention KMP kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gua gitu ya, di KMP atau CMP ini tuh kedepannya lebih oke. Kenapa? Karena developer atau engineer yang sebelumnya natif masih bisa bisa pivotnya lebih enak, karena nggak belajar bahasa baru, masih pakai Kotlin. Terus kalau yang KMP kan masih pakai Swift ya. Mungkin bedanya kalau yang iOS dulu pakai UIKit, di KMP ini pakainya Swift UI. Cuman harusnya adjustmentnya nggak harus bleeding, nggak harus bleeding. Dan di gua juga dari Kotlin yang asalnya pakai XML terus pindah ke Swift UI juga gampang. Ya masih bisa improve lah buat di ini, learning curve-nya juga nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa keep up. So ya I think
KMP dan CMP kedepannya lebih oke gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyobain Upwork terus skillnya Flutter, itu wah lagi oke lah, terutama buat mobile engineer ya. Dimana sebenarnya kalau secara job job posting di LinkedIn sangat-sangat sedikit ya, terutama di lokal, banyaknya di luar. Kalau web based, backend dan lain-lain itu masih basah lah di Upwork. Yang mau cobain sikat aja. Dari gue paling itu, temen gue udah deket, udah ngabarin juga. Nanti mungkin kita sambung lagi di minggu depan ya. Mudah-mudahan di minggu depan banyak event yang oke dan banyak hal yang bisa diceritain. Thank you bro.